Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dalam ibadah kita kali ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan tetap sama Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kami dapat merasakan curahan Roh Kudus itu Tuhan, melingkupi setiap pribadi kami Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan, Roh-Mu turun dan ada di tempat ini Yesus. Ya Tuhan. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami hari ini Tuhan, penuhi kami hari ini Yesus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, Amin Yesus. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi nyatakan, kami buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu. Ini deklarasi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami, Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Oh, dengan Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi nyatakan, jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami Yesus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau baik, Kau Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, oh segala sembah, segala pujian hanya kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Oh Tuhan, oh sembah Dia lebih lagi. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hati kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Amin Tuhan, amin Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Yesus, kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, bayasye, hidala bayalasye. Amin Tuhan, amin Yesus. Papa
Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Rasakan roh-Mu Tuhan ada Tuhan. Kami rasakan roh-Mu ada bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hilalapayas. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi jiwa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Kami rindu akan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada Tuhan, itu karena Engkau begitu luar biasa Tuhan. Shida papa papa lapa yang sini deda papa papa papa. Shida papa papa papa. Shida papa papa. Tuhan begitu baik Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh yes. Ya Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan untuk lebih mendekat, lebih intim lagi kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan Roh Kudus itu, biar hari ini pencurahan Roh Kudus benar-benar terjadi di tempat ini. Biar hari ini pencurahan Roh Kudus benar-benar terjadi di keluarga Bapak Ibu Saudara, di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Amin Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Nyatakan sekali lagi Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing semuanya nyatakan Hosanna. Hosanna
semuanya nyatakan Hosana. Amin Tuhan Yesus. In the highest. Oleh Raki tidak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hari ini kami mau memuji muliakan namamu lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan namamu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, luar biasa. Saya merasakan kuasa Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya di tempat Bapak Ibu Saudara juga terdapat kuasa Tuhan yang sedang terjadi. Amen. Haleluya. Kita mau angkat pujian, serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkaya, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Kau Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama.
atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus Raja segala raja, nyatakan Yesus. Ya Tuhan, kami sangat rindu Tuhan akan Roh-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biar Roh-Mu datang Tuhan melingkupi kami Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi nyatakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Amin Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Bapa yang mengasihi kami, sungguh hati kami senantiasa bersyukur karena Engkau Allah yang telah memelihara dan menjaga kami. Hari ini kami datang kepadamu untuk Engkau ajar. Firman-Mu adalah kekuatan kami, kebenaran-Mu di atas segalanya. Tanpa firman-Mu kami akan sesat, kami akan jatuh dan juga hancur. Tetapi dengan mendengar dan melakukan firman-Mu kami disegarkan. Kami dikuatkan karena kami tahu bahwa kami melekat dengan Sang Sumber air kehidupan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sekalian benar-benar tertuju hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara selalu menanti-nantikan tayangan ini. Terlebih karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Namun di balik itu semua bahwa kita juga merindukan untuk berkumpul kembali di rumah Tuhan seperti beberapa waktu yang lalu. Hari-hari ini kita harus bisa menahan diri sampai keadaan menjadi baik. Work from home terkadang membuat kita lupakan waktu, lupakan tanggal dan juga hari. Bahkan di rumah saja pun terkadang memunculkan rasa kebosanan. Belum lagi jika kita sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan yang hari ini kita hadapi jangan sampai menghalangi pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapan yang dangkal bisa muncul akibat kita terlalu membesar-besarkan keadaan. Karena kita kebanjiran informasi. Bapak Ibu tahukah bahwa rasa takut itu sebenarnya kita miliki hanya untuk Tuhan. Namun iblis menyimpangkan dan memanfaatkan untuk mengendalikan hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan mengawali dengan pembacaan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Maleakhi pasal ketiga ayat yang ke-17 dan 18, demikianlah sabda Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah akan membawa dampak yang besar bagi hidup kita. Maka putuskanlah
hari ini untuk seisi rumahmu bersekutu dengan Allah. Selayaknya berada di dalam gereja, engkau tetap menyembah, tetap bernyanyi, mengangkat tangan, memiliki gairah dan juga passion. Berani untuk berubah, mengambil keputusan dan juga bertindak. Karena bisa saja hari ini kita sama-sama duduk dengan anak-anak kita, suami dan istri. Tetapi kualitas yang kita alami berbeda. Mengapa? Karena yang satu hanya sekedar melihat dan mendengar. Sedangkan yang satu memutuskan bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan dan mengalami Tuhan. Karantina di rumah tidak akan membuat kita berhenti untuk melakukan kegiatan rohani. Tema pada pagi hari ini yaitu kuasa Pentakosta terjadi dimulai dari rumah. Kuasa Pentakosta terjadi dimulai dari rumah. Pembacaannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan mengambil beberapa ayat, di antaranya di ayat 1 dan juga ayat yang kedua, dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya kita dengar, tapi kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sejarah Pentakosta di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sejarah Pentakosta dalam perjanjian lama yaitu hari raya terbesar kedua dalam tarik Yahudi. Hari yang ke-50 setelah Paskah Israel. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang juga memperingati pemberian 10 hukum Tuhan dan perayaan syukur karena panen gandum. Atau bisa juga disebut dengan hari raya panen, hari raya 7 minggu. Imamat pasal 23-21 mencatat bahwa ketika hari Pentakosta, pada hari itu bangsa Israel tidak boleh bekerja. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru mencatat bahwa Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus pada hari yang ke-50 setelah Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Para teolog berkata bahwa Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Hari ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita tidak lagi menantikan Roh Kudus datang, tetapi mengucap syukur atas kehadirannya dalam hidup kita. Dia hadir untuk membimbing kita dan memenuhi panggilan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diberikan supaya mereka yang adalah rasul-rasul memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang menyebabkan para rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Haleluya.
Mengapa Roh Kudus hadir bagi rasul-rasul? Roh Kudus memenuhi rasul-rasul itu dengan bahasa-bahasa asing dengan tujuan agar para pendatang dapat mendengar berita Injil mengenai perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bukan cukup sampai di situ Bapak Ibu. Setelah mereka mendengar Injil, maka mereka kembali ke negara mereka masing-masing. Mereka menyebarkan Injil yang telah mereka dengar. Bahkan sampai hari ini kita bisa menerima Injil keselamatan. Kita berterima kasih karena rasul-rasul itu. Di dalam ayat yang ke-9 dan juga yang ke-11, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ada lebih dari 10 bahkan 20 bahasa negara. Saya yakin bahwa rasul-rasul ini belum pernah belajar sebelumnya tentang bahasa-bahasa. Mengapa? Karena kalau kita melihat konteksnya di dalam ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Para rasul itu berasal dari Galilea dan bahasa yang sering dipakai adalah bahasa Aram dengan dialek Ibrani. Butuh waktu seumur hidup untuk mempelajari bahasa-bahasa orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasul-rasul itu bukanlah cendekiawan. Bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa, baik melalui buku maupun juga percakapan. Karena keadaan. Background mereka adalah nelayan. Tetapi Allah mengimplementasikan kehendaknya dengan penyisipan berbagai bahasa. Allah yang kreatif. Allah yang berinisiatif. Roh Kudus hadir untuk meneguhkan mereka akan janji Bapa. Haleluya, luar biasa. Luar biasa bahwa Alkitab yang kita punya bukanlah buku sejarah, tetapi mengoyakkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul mencatat ada 39 mujizat supranatural yang terjadi di rumah. Wow. 39 mujizat supranatural yang terjadi di rumah. Dan hanya 18 mujizat yang terjadi di bait Allah. Pada waktu itu mereka juga mengalami karantina. Meskipun berbeda situasinya dengan kita hari ini. Namun jika tadi kita membaca di ayat yang kedua, bahwa rumah itu juga menjadi pusat berdoa. Jadi jangan pernah anggap enteng doa-doa yang dinaikkan di rumah. Itu bukan rutinitasmu. Jangan hanya karena doa di rumah, kemudian kita mulai berpikir dengan logika kita membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Jangan hanya karena kita doa di rumah, kita berpikir seolah-olah kuasa Tuhan berkurang hanya karena tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Engkau yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau terpilih oleh Allah. Dari rumah kita masing-masing, mujizat terjadi. Kuasa Pentakosta sedang melanda rumahmu. Jangan malu ketika kita menikmati media YouTube dan kemudian kita menangis. Jangan malu terhadap anakmu, anak-anak jangan malu terhadap orang tua. Karena kalau Allah sudah bekerja, tidak ada yang sanggup untuk membatasinya. Rumahmu adalah tempat untuk memproduksi mujizat. Sama ketika para rasul itu berkumpul di hari Pentakosta. Kita akan membahas bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saya akan ajak pembacaan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan juga 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan juga ke-26. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus yaitu sebagai pembela perkara. Engkau tidak sendiri Bapak Ibu. Terutama ketika kita mengalami pandemi, seluruh dunia mengalami pandemi. Hari ini kita kuat karena bukan cuma kita yang mengalaminya, tetapi kita mengalami satu dunia menanggung bersama. Dan Roh Kudus akan selalu membela perkaramu di tengah-tengah situasi yang sulit. Roh Kudus tetap bekerja buat hidupmu. Peran Roh Kudus sebagai penasehat. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang mengalami masalah keuangan. Maka mintalah kepada Roh Kudus hari ini untuk menjadi master of accounting buat hidupmu. Dia akan mengatur dari awal keuanganmu. Roh Kudus juga menjadi pengantara dan juga penghibur. Dikatakan sebagai parakletos. Dia menghiburkan kita, memberikan damai sejahtera yang sejati buat kita. Saya akan ajak di dalam pembacaan kisah para rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Bagaimana dikatakan sebagai paraklesis atau hagio pneumatos. Kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Paraklesis atau hagio pneumatos, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita akan selalu bersama-sama dengan penghibur di tempat yang sama, bahkan keadaan sesulit apapun. Roh Kudus berperan besar bagi hidupmu. Poin yang bisa kita ambil dalam pembacaan Alkitab. Poin yang pertama yaitu Roh Kudus siap bermanifestasi di rumahmu. Tuhan tahu alamat rumahmu. Tuhan tahu di mana kita tinggal.
Roh Kudus siap untuk merawat keadaan hati Bapak Ibu Saudara. Kapanpun engkau dan dia mau. Bukan hanya para orang tua, tetapi juga anak-anak. Bapak Ibu, mulai dari hari ini, latihlah anak-anakmu untuk mempunyai pengalaman iman dengan Tuhan. Dampingi anak-anakmu. Bekali anak-anakmu dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan setiap hari mereka membaca Alkitab. Engkau tanya, sudah baca belum Alkitab hari ini? Dapat rema apa? Kalau engkau cuma membekali anak-anakmu hanya dengan fasilitas, maka ketika Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah Tuhan, anak-anakmu sudah gak punya pegangan, kehilangan arah. Tetapi ketika engkau membekali mereka dengan firman Tuhan, saya katakan bahwa mezbah dimulai dari rumahmu. Mezbah dimulai dari rumahmu. Poin yang kedua, milikilah spirit of martyr. Haleluya. Tampaknya agak tegang ketika kita berbicara tentang martir. Ya. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mengapa para rasul itu mengalami terobosan yang baru dalam bahasa-bahasa mereka? Karena yang Tuhan inginkan adalah kehidupan rasul-rasul itu boleh menjadi saksi. Sama dengan kita hari ini, Roh Kudus turun ke atas kita untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus turun atas pribadi lepas pribadi yang lahir baru, mengalami pertobatan setiap hari. Firman yang didengar mengubahkan hidupmu, dan kau menjadi pribadi yang berpotensi menjadi saksinya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Ia telah memilih kita sejak dalam kandungan. Yesaya pasal 44 ayat yang kedua, bahkan Ia membentuk dan menjadikan sejak dari kandungan. Kita sudah dipilih oleh Allah. Bapak Ibu, kita akan melihat contohnya dalam perjanjian lama. Kita melihat bagaimana kehidupan Yakub. Dia adalah seorang penipu, tapi dia bisa melahirkan generasi yang hari ini Tuhan katakan sebagai umat pilihan. Dalam perjanjian baru, kita kenal nama Paulus. Dulu dia bernama Saulus. Dia adalah seorang pembunuh. Dia benci dengan kekristenan, dengan pengikut Kristus. Tetapi perjanjian baru sebagian besar ditulis oleh Paulus sendiri. Haleluya. Dan juga Rasul Petrus. Dia adalah seorang penakut. Bahkan dia yang menyangkal Yesus Kristus 3 kali. Dia yang katakan bahwa aku sahabatnya Yesus, seolah-olah dia kenal. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuannya saja.
Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia mengalami Roh Kudus, maka dia bisa memenangkan 3.000 orang jiwa bagi Allah. Haleluya. Spirit of Martyr artinya menjalani panggilan untuk menang bersama Kristus. Haleluya. Sudahkah kita semua memiliki Spirit of Martyr? Kesimpulannya bahwa jangan tunda-tunda. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk menghampiri Tuhan, mengizinkan mukjizat terjadi di dalam hidupmu, dalam rumahmu. Tetap bertahan di rumah, karena mungkin ada rencana Tuhan yang besar untukmu. Tuhan bisa bekerja melalui rumahmu dan dari rumahmu. Yang terakhir, apapun yang terjadi, tidak boleh menghentikanmu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan mengadakan kuasa Pentakosta di persekutuan-persekutuan kecil. Engkau hari ini bersama dengan keluargamu merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Lembutkan hati kami, sehingga taburan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar semakin bertumbuh subur, dan kami boleh berbuah-buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Kami percaya Tuhan, bahwa di rumah kami pun kami mengalami kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah, Engkau diberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik oleh Tuhan. Engkau yang hari ini sedang menderita, Tuhan akan hiburkan engkau. Bukalah seluruh hatimu, hidupmu, untuk Tuhan bekerja dan berkarya. Roh Kudus, Engkau memateraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan bagi kami semua yang hari ini hidup masih bersungut-sungut, insafkanlah kami akan segala dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan, GSJA El Shaddai Bontang, dan seluruh pendengar, dimanapun engkau berada, hari ini kuasa Pentakosta terjadi dari rumahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kita angkat pujian Bless the Lord. Kita berikan pujian kita bagi Allah. Bless the Lord, oh my soul. Terima kasih atas pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, yang sudah kami terima ketika kami lahir baru. Ketika kami menyebut Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Maka hari ini tangan kami terangkat kepadamu. Inilah pujian kami di hadapan-Mu. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my
heart, Jesus. Fulfill my heart. Oh, haleluya, haleluya. Penuhkan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Sampai kami penuh. Sampai kami puas. Yes. Haleluya, haleluya. Sing like never before. Oh my soul, I worship You, praise the Lord. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Segala pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, teruslah berkarya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh firman yang luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja agung yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Aku sekali lagi nyatakan, Kau dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, oh, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus. Saya persilakan kepada Terima kasih Bapa yang terpujilah nama-Mu atas kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Roh Kudus yang luar biasa telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan terus akan memberkati bagi kami semua, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bahagian. Engkau memberkati kehidupan mereka, tuntun mereka senantiasa di dalam Engkau. Demikian juga jemaat Tuhan yang sudah saat ini bersama-sama beribadah. Tuhan akan memberkati di tempat mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami akan dilawati dengan kuasa-Mu Tuhan.
terjadi pemulihan yang luar biasa. Memberkati seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kekuatan dan kesehatan menjadi bagian bagi kami. Bahkan apa saja yang kami perbuat, Tuhan, Engkau akan turut campur tangan. Sehingga apa yang kami kerjakan mendatangkan suatu sukacita yang besar. Semuanya untuk kemuliaan daripada Bapa Surgawi. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Saat ini kami akan berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Berjalanlah di dalam terangnya Tuhan. Jadilah saksi yang membawa berita kabar kesukaan Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapakku yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya yang diberkati Tuhan, sama kita katakan, amin.